Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Saputra, saya dari kelas TIC. NPM saya 245920100082. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester dari dosen pengampu Pak Alip. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah dalam memperencanakan SDM yang efektif. SDM adalah sumber daya manusia atau yang lebih sering disingkat dengan SDM. Didefinisikan sebagai setiap individu yang bekerja sebagai produktif untuk menggerakkan organisasi perusahaan dan berfungsi sebagai aset organisasi atau perusahaan tersebut. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka perusahaan wajib membuat perencanaan SDM untuk memenuhi kebutuhan tenaga yang handal pendukung kesuksesan kerja. Pengertian dan perencanaan SDM. Menurut KBBI, definisi tentang perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah potensi individu yang bisa dikembangkan dan dilatih untuk kepentingan proses produksi. Sedangkan menurut Mathis and Jackson pada tahun 2001, perencanaan SDM adalah sebuah proses identifikasi dan analisis untuk memiliki SDM yang bisa mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Perencanaan SDM atau Human Planning HRP merupakan proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan SDM sesuatu perusahaan dan strategi dan tujuan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga perlu memastikan bahwa SDM yang dimiliki sudah memadai, berkualitas, dan kompeten. Dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut, fungsi dan tujuan perencanaan SDM. Contohnya seperti perencanaan yaitu ada kepastian antara kesesuaian tenaga kerja dan jumlah pekerjaan yang tersedia, baik itu jumlah kualitas SDM yang perusahaan butuhkan. Untuk mengetahui kesuksesan tersebut, maka proses tersebut disarankan oleh demand dan supply dan demand SDM perusahaan. Lalu apa saja fungsi perencanaan untuk perusahaan SDM tersebut? Fungsi yang pertama yaitu bisa membantu Departemen SDM dalam mengantisipasi kebutuhan jumlah dan kualitas tenaga kerja di kemudian hari. Akan sangat terbantu untuk tenaga kerja yang sifatnya berubah-ubah seperti dalam bentuk struktur organisasi proyek. Kedua, perencanaan sumber daya manusia juga bermanfaat dalam membantu HR agar bisa bekerja proaktif untuk menemukan kandidat pekerja yang sesuai dengan posisi pekerjaan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.